Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan berkah dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa hadir dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga untuk pihak panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan bagus, dengan baik, sehingga dapat berjalan dengan lancar seperti malam ini. Terima kasih juga untuk mahasiswa baru TPS Angkatan 2020 yang sudah sangat antusias untuk mengikuti kegiatan Probit Maba pada periode ini. Mungkin tidak lama-lama, langsung saya buka untuk kegiatan Probit Maba ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Probit Maba tahun 2020 resmi saya buka. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Ongki Dwi Wardana telah membuka dengan resmi acara Probit Maba kita pada hari ini. Oke, acara selanjutnya adalah pemaparan mengenai teknis Probit Maba untuk hari besok. Oke, kepada panitia, pada pemapar, di sini materi akan dipaparkan oleh panitia acara, yaitu Bagas Indriatna. Dipersilakan untuk share screen dan memaparkan materinya. Co-host bisa minta tolong di enable-kan. Sudah. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Tio Tommy atas waktu dan layar yang telah diberikan kepada saya malam hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bang. Ya, terdengar jelas. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya, Bagas Indriatna, selaku dari Divisi Acara, akan memaparkan mengenai panduan pelaksanaan Probit Maba Himpenas 2020. Sebelumnya, kami laporkan kepada Ketua Himpunan sampai saat ini yang sudah mengisi absen dari Maba 2020 baru 12 orang dari 33 orang. Jadi dimohon untuk seluruh maba dimohon untuk absensi terlebih dahulu supaya bisa tercatat dalam absensi ini ya. Oke, saya lanjutkan. Probit Maba itu dimulai pada hari ini tanggal 12 Oktober 2020 dan direncanakan sampai tanggal 22 November 2020. Sekitar 2 bulan nanti kita teman-teman TPS 2020 dengan kami dari TPS 18 dan 19 akan bersama-sama belajar dan melaksanakan Probit Maba Himpenas 2020 dengan seluruh keterbatasan yang ada, dengan kita juga harus beradaptasi pada era pandemi semacam ini. Jadi mohon kesediaannya, mohon keikhlasannya, karena pada dasarnya gini, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang panduan ya. Jadi gimana ya, Probit Maba ini tuh bukan hanya sekedar kayak buat kami aja, bukan, tapi ini juga buat kalian juga, buat teman-teman dari TPS 2020 supaya lebih supaya bisa masuk ke himpunan kami. Dengan masuk himpunan otomatis nanti bisa berkembang lagi gitu. Jadi jangan merasa kayak terbebani gitu ketika mengikuti Probit Maba ini. Saya yakin dan kami yakin Probit Maba ini tuh tidak salah-salahan ataupun berguna untuk bagi teman-teman nanti di kedepannya gitu. Jadi
mohon kesediaannya, mohon keikhlasannya dan kedisiplinannya supaya kita juga enak kerja bareng-bareng. Kita kerja dengan benar-benar sungguh-sungguh, teman-teman bisa mengikuti dengan sebaik mungkin. Kita juga senang, jadi kita bisa saling respon positif gitu. Jadi bisa supaya acara ini dapat berjalan yang lancar dan targetnya terlampaui supaya kedua-dua pihak, baik dari kami acara, panitia, maupun dari teman-teman sebagai pelaksana itu dapat mengambil manfaatnya dari acara ini. Jadi tidak ada blank satu sama lain dari kedua pihak ini maupun dari kami maupun dari teman-teman dari TPS 2020 gitu. Itu ya. Saya lanjutkan bahwa waktu pelaksanaan dari Prowinmaba ini yaitu adalah 2 bulan. Direncanakan tanggal 12 Oktober sampai 22 November 2020. Dalam seminggu terdapat 2 kali pertemuan sinkronus dan 3 kali pertemuan asinkronus. Apa ini sinkronus dan asinkronus? Mungkin teman-teman sudah tahu ya dari perkuliahan. Untuk sinkronus itu berarti nanti kita akan bertemu melewat Zoom semacam ini. Nanti ada pemaparan dari materi-materi yang akan kita sampaikan untuk menambah wawasan diri teman-teman gitu kan. Berarti sinkronus itu melalui Zoom. Kalau asinkronus berarti kita tidak tatap maya. Nanti kami akan memberikan form, akan memberikan materi dari Google Form, nanti teman-teman akan mengisi, akan mengerjakan itu, dan nanti akan ada feedback dari teman-teman untuk bisa kami koreksi atau bisa kami pantau bagaimana atau apa ya materi yang disampaikan pada asinkronus ini. Jadi sinkronus itu melalui Zoom, kalau asinkronus nanti kami buat dengan metode Google Form. Seperti pengisian absensi, tapi nanti lebih kepada materi ya isinya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke peraturan Prowinmaba Himpenas online 2020. Yang pertama adalah wajib menyalakan kamera dan nonaktif mic saat acara berlangsung di Zoom. Jika ada kendala teknis, wajib. Dengan pertimbangan berbagai hal, untuk aturan pertama ini bagi yang teman-teman mungkin sinyalnya jelek ataupun kurang stabil ya, kameranya boleh dinonaktifkan, mic-nya juga boleh dinonaktifkan, tapi mohon untuk disimak. Jadi jangan terus dinonaktifkan semuanya terus dibiarkan, enggak. Jadi mohon disimak dengan baik. Tiap ada materi sinkronus dari kami gitu. Kemudian yang kedua, peserta Prowinmaba wajib nama nih izin di kolom chat ke pengawas apabila dalam kegiatan Prowinmaba teman-teman ada izin mungkin ke toilet atau kemana, boleh langsung chat, Bang, saya izin kemana gitu, supaya ada keterangan. Ini untuk melatih kedisiplinan juga. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, jika ingin berbicara, silahkan untuk raise hand atau langsung chat sewaktu sesi tanya jawab. Jadi nanti apabila ada sesi tanya jawab, mekanismenya nanti akan dihitung oleh kami. Bisa nanti teman-teman dianjurkan untuk raise hand atau nanti bisa teman-teman untuk nulis di kolom chat, nanti kami akan persilahkan dari teman-teman untuk bisa bertanya atau berbicara. Jadi gantian nanti ya. Kemudian nomor 4, wajib berpakaian rapi. Ini juga untuk saling menghormati antar kita. Jadi kami panitia juga persiapkan dengan baik, jadi teman-teman juga mempersiapkan dengan baik pula. Jadi wajib berpakaian rapi. Yang kelima, menjalani Prowinmaba dalam kondisi keuangan yang tenang, tidak gaduh, tidak ada gangguan dari pihak lain. Jadi supaya materi bisa tersampaikan dengan lancar, jadinya teman-teman harus di tempat yang yang tenang gitu. Kemudian yang ke-6, wajib datang 15 menit sebelum acara dimulai. Nah, nanti mulai hari disahkan oleh Bapak Kahim nanti untuk per besok, jadi mulai besok sudah ada kegiatan Prowinmaba, jadi nanti akan kami data dulu, akan kami absensi dulu sebelum kegiatan. Jadi nanti diusahakan 15 menit sebelum acara udah on tuh di depan HP ataupun laptopnya untuk persiapkan acara ini gitu. Nanti supaya ada ketika ada absensi langsung diklik, langsung diisi. Gitu. Kemudian yang ke-7, wajib menghafal visi dan misi sebagai calon anggota kami Himpenas. Jadi teman-teman nanti akan diberikan materi mengenai visi dan misi Himpenas dan nanti mohon untuk wajib dihafalkan. Setidaknya hafal, kalau udah hafal berarti bisa menjiwai dan bisa melaksanakan visi misi Himpenas itu. Itu ya.
Yang ke-8, wajib menghafalkan Mas Himpenas. Ini juga nanti besok materinya akan disampaikan mengenai visi misi dan Mas Himpenas. Kemudian yang ke-9, tidak diperbolehkan menggunakan narasi. Untuk mungkin nanti ada kami menyuruh teman-teman buat yel-yel gitu yang mengandung sara atau merendahkan pihak lain. Jadi saling menghormati aja. Yang ke-10, wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh Panitia Pemimaba 2020 dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab. Yang ke-11, bertutur kata yang sopan dan bertingkah laku yang baik. Teman-teman sudah dewasa, sudah tahu mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang layak untuk dikatakan sebagai seorang mahasiswa, mana tidak gitu. Jadi mulai sekarang kalau mau apapun itu, mau mengetik, membalas chat atau berbicara, dipikir terlebih dahulu baru disampaikan gitu ya. Kemudian nomor 12, wajib menghargai dan menghormati panitia, pengisi acara, dan sesama peserta Pemimaba. Jadi kita saling menghormati sehingga nanti bisa lancar gitu acaranya. Yang ke-13, bagi peserta yang ingin meninggalkan ruangan acara atau ada kepentingan yang tidak bisa diganggu-gugat, harus seizin dari pengawas di hari tersebut dalam keadaan tetap menyalakan kamera dan nonaktif. Apabila, ini nomor 13, ini apabila dari teman-teman nanti pas ikut acara, kemudian acara yang mendesak banget dan tidak bisa diganggu-gugat, nanti bisa izin ke kami, langsung izin Bang, ada ini, sekaligus mengirim buktinya. Kalau ada kegiatan yang memang tidak bisa diganggu-gugat, jadi kami pun bisa memberikan izin, oh iya silahkan gitu. Kalau ada buktinya kan enak gitu. Kemudian nomor 14, wajib mengikuti acara dengan posisi duduk yang baik. Jangan sambil jalan-jalan gitu. Supaya materinya juga tersampaikan dengan baik itu ya. Nomor 15, peserta wajib melaksanakan kegiatan fokus dan tidak buat gaduhan. Jadi kalau di sini tadi udah dikatakan bahwa saling menghormati saat bicara. Kalau ada bicara, silahkan di-mute terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ingin berbicara, silahkan resen ataupun tulis di kolom kelas. Peserta diperbolehkan minum saat jeda atau ice breaking. Silahkan, kalau minum silahkan. Kemudian nomor 17, peserta toleransi masuk Zoom 10 menit. Tadi lebih 10 menit. Jadi nanti mulai besok mulai diperhatikan lagi untuk waktunya, karena kita kalau misalkan tepat waktu itu pasti nanti akhirnya pun tepat waktu dan secara otomatis kuota kita akan nggak terlalu banyak terkurangi gitu. Tapi kalau misalkan kita molor nanti kuota kita juga akan bertambah banyak gitu. Dan yang yang ketiga, kami dari panitia akan memberikan sanksi pada teman-teman. Jadi nanti kan ada sanksi ini diberikan pada saat pertemuan sinkronus. Jadi pada saat sinkronus atau pertemuan Zoom di setiap hari Selasa dan Kamis nanti akan kami sampaikan juga rundown secara kasarnya, bahwa ini juga untuk melatih kedisiplinan dari teman-teman dan melatih persiapan, prepare dalam menghadapi sebuah acara atau kegiatan. Jadi bagi teman-teman maba, sanksi yang pertama, jika terlambat masuk 10 menit dari toleransi waktu yang telah diberikan, sanksi membuat artikel tentang sawit. Jadi apabila tadi kan ini ada toleransi masuk Zoom 10 menit. Apabila lebih dari ini dan tidak ada konfirmasi, itu jika terlambat pas sinkronus itu akan sanksi membuat artikel tentang sawit. Jika terlambat 20 menit akan ada sanksi membuat poster. Jika terlambat 30 menit akan atau tidak hadir, sanksinya membuat video berdurasi 10 menit sampai 10 menit tentang sawit. Nah, sanksi-sanksi ini akan dikirim ke Himpenas. Batas pengumpulan 3 hari setelah pelanggaran. Jadi misalkan hari ini pelanggaran hari Senin, batasnya sampai hari Kamis. Kalau lebih dari itu, jika tidak ada mengumpulkan hukuman, ditambah membuat poster dan artikel tambahan berlaku untuk semua sanksi. Jadi akan bertambah-tambah terus. Ini kami buat bukan bermaksud untuk menghukum teman-teman untuk kayak itu tidak, tapi kami ini juga ada fungsinya juga loh, membuat artikel, poster dan video ini juga nanti pasti berguna bagi teman-teman karena pasti ada literasi di situ. Jadi kami menghukum tidak asal menghukum gitu. Ada feedback positifnya juga bagi teman-teman. Makanya
mulai sekarang tolong tanamkan sifat kedisiplinan. Apabila tidak memungkinkan ada suatu yang memang tidak bisa diganggu-gugat, laporkan. Jadi laporkan, kalau yang lancar disiplin. Nah, itu akan lancar semua nanti kegiatan apapun itu. Kemudian untuk perizinan, lah ini mulai diterapkan ya mulai besok. Perizinan tidak mengikuti kegiatan Pobin Maba. Perizinan dilakukan maksimal H-1 pelaksanaan pertemuan Zoom. Misalkan besok hari Selasa itu akan ada Zoom. Berarti kalau misalkan kita tuh besok kayaknya nggak bisa deh. Kita besok diajak sama orang tua ke kota A misalkan. Izin aja ke abangnya, izin aja. Nanti izin aja. Bang, besok aku saya nggak bisa ikut Zoom, ada kegiatan ini misalkan. Nah, ini kan maka wajib makan tugas yang diberikan pada bulan Zoom itu. Jadi kalau misalnya nggak ikut, tetap melaksanakan tugas. Izin melalui ketua pelaksana Program Maba, nanti akan kami berikan juga ya nomor ponselnya. Ini Bang Pramudia. Setelah chat ke Abang Pram, nanti chat ke Kahim kami. Kalau dari Kahim menyetujui tentang alasan yang teman-teman berikan, nanti teman-teman akan diberikan form dari ketua pelaksana ini untuk mengisi perizinan. Nah, nanti kalau udah selesai itu, udah form baru boleh silahkan untuk tidak mengikuti kegiatan. Tapi tugas-tugas pun harus dilaksanakan sesuai dengan kayak teman-teman yang lain gitu. Yang ke E, jadi di E ini bukan hanya dari teman-teman yang dapat sanksi. Bahkan kami dari panitia keras lagi kalau ada sanksinya gitu ya. Jadi kita di sini juga sama-sama belajar, sama-sama nggak ada yang saling sok pintar atau apa enggak, tapi kita sama-sama belajar. Kita sebagai pelaksana, teman-teman sebagai yang melaksanakan kegiatan gitu kan. Jadi tadi dari panitia ada sanksinya. Yang pertama, jika lambat 1-20 menit panitia ini ya akan diberi sanksi denda 10.000. 20 sampai 40 menit sanksinya 30.000. Terlambat 40 menit dan dari toleransi waktu yang diberikan dan tidak hadir tanpa izin sanksinya 50.000. Dan ini lebih keras ya, jadi sanksinya dari panitia. Jadi mohon kerjasama juga dari teman-teman. Itu untuk masalah sanksi-sanksinya. Kemudian yang ke-6 atau ke F, mekanisme penggunaan Google Form bagi maba. Jadi tadi kan kami sudah menyampaikan bahwa di atas tadi ada 2 pertemuan yang kita laksanakan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus kan melalui Zoom ya. Sinkronus itu kita menggunakan Google Form. Jadi ini ada mekanismenya pakai Google Form gimana. Google Form maba pada pelaksanaannya tidak tatap muka, akan diberikan ke pembimbing melalui WAG. Yang kedua, pembimbing memberikan Google Form maba dan memastikan bahwa maba mengisi dalam tempo waktu yang telah ditetapkan. Toleransinya sampai pukul 23 WIB, pengirimannya pada pukul 8 WIB. Saya lupa. Jadi, teman-teman, di sini metode yang kami gunakan untuk proyek maba online TPS Himpenas 2020 ini adalah metode mentorship. Jadi nanti teman-teman akan setelah ini akan kami bagi per orang, nanti akan ada dapat 1 mentor. Jadi per orang ada 2 orang sih, ada 2 orang yang dapat 1 abang mentor, ada yang per orang dapat 1 mentor. Mentor ini buat apa sih? Mentor ini nanti mentor akan bertugas sebagai teman diskusi boleh, teman sharing boleh. Jadi lebih kepada gimana ya? Kita pendekatan secara pribadi gitu melalui metode mentorship ini. Metode mentorship ini akan kami gilir setiap 3 hari sekali. Nanti misalkan malam ini akan kami share, berarti mentoring akan selesai pada hari Rabu gitu ya. Nanti hari Rabu ganti abang mentor lagi, ganti adik mentor lagi. Jadi akan rolling dan akan dari teman-teman pasti akan menemukan individu baru, dari kami, dari Himpenas, supaya bisa lebih mengeksplor, supaya lebih tahu gitu ya, dan bisa lebih dekat gitu. Karena kan ada istilah kemarin bahwa tak kenal maka tak dekat gitu ya. Itu sih. Itu.
selanjutnya, jadi ini materi ya, materi yang akan kita berikan. Jadi materi pun kami tidak asal-asalan materi yang ini enggak, tapi materinya kami yakin bahwa materi ini sangat menunjang bagi teman-teman untuk keberlanjutannya gitu. Baik di secara akademik di kampus, di kuliah maupun secara keorganisasian gitu kan. Yang pertama, ini materi utamanya ada 10 materi utama. Bisa dilihat di teman-teman bahwa yang pertama adalah wawasan sejarah, visi misi dan arti logo Himpenas serta Mars Himpenas. Yang kedua mengenai alumni TPS. Ini juga sangat krusial ya, teman-teman. Kemarin kan udah ada yang penasaran tuh. Ntar kita di Himpenas dikasih gambaran nggak dari alumni. Lah ini nanti ada sesinya sendiri. Nanti kita akan bisa sharing session sama alumni dan mereka pun akan memberikan kayak motivasi gitu, dan mengapa sih kita harus masuk himpunan gitu. Pasti ada alasan tentu supaya lebih lancar nanti setelah kita lulus juga gitu. Himpunan juga bisa kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada departemen internal. Mulai pertemuan materi ketiga sampai materi ke-7 itu adalah materi keorganisasian internal Himpenas. Jadi kami akan memberikan materi mengenai apa itu Himpenas, bagaimana struktur organisasinya, apa aja yang ada di dalamnya, departemen apa aja yang ada di dalam Himpenas itu. Kami akan sampaikan ke teman-teman, karena nantinya pun teman-teman akan menjadi pemegang tongkat estafet nanti keorganisasian ini, misalkan dari teman-teman masuk ke organisasi kami, ke himpunan kami, untuk melanjutkan keorganisasian ini. Jadi ini akan kami sampaikan untuk persiapan teman-teman juga. Jadi ada departemen internal, eksternal, infokom, PKSDM, akademik, dan juga ada dari formatur juga ada. Setelah itu masuk materi ke-8, 9, dan 10 itu ada kampus 1. Yang ke-8 itu materi kampus, itu mengenai struktur organisasi kampus, bagaimana struktur, ada istilah BEM, ada istilah MPM, ada istilah UKM, ada istilah himpunan. Itu apa sih gitu. Teman-teman juga nggak ada nggak ada PKKMB kemarin kan. Jadi kami akan menyisipkan materi-materi itu untuk sebagai pengetahuan kampusnya. Oh, ternyata di ITSB itu ada sekian jurusan loh, ada sekian himpunan loh. Oh, ternyata MPM tuh tugasnya semacam ini. Oh, ternyata BEM tuh ini gitu. UKM tuh ini gitu. Nanti supaya lebih menambah wawasan teman-teman mengenai pengetahuan kampus gitu. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 ini khusus materi mengenai sawit. Maaf, ini bukan kebun ya. Semuanya mengenai pabrik. Pada materi 9 dan 10 itu mengenai materi pengantar industri kelapa sawit. Jadi kalau teman-teman mungkin dari TPS 2020 udah ada materinya belum sih? Kayaknya udah ya. Nanti kami akan menambahkan sih mengenai materi-materi tentang sawit, terutama juga di tentang PKS ya, pabrik kelapa sawit, mengenai stasiun-stasiunnya, proses apa aja yang ada di sana gitu, manajemen sawit dan sebagainya. Materi tentang sawit akan kami sampaikan dalam 2 kali sesi materi, yaitu materi pengetahuan sawit 1 dan pengetahuan sawit 2. Selain itu teman-teman, itu adalah materi utamanya, tapi kita juga ada materi penunjang. Lah, materi penunjang ini kita tahu bahwa di era sekarang itu kan kita udah gimana ya? Kita harus banyak materi-materi yang mengenai kayak berpikir kritis, leadership gitu kan, itu harus banyak ditambahkan ke kita gitu, karena kita juga hidup di era yang kayak gini gitu. Jadi kita dalam Parimaba ini kita memakai penunjang, yaitu berpikir kritis, belajar online, plagiarisme, literasi digital, dan leadership. Nanti ini untuk materi penunjang ini akan kami sampaikan melalui metode asinkronus melalui Google Form. Nanti akan kami tanya pendapat teman-teman bagaimana, kemudian teknis cara berpikir kritis yang bagaimana gitu. Jadi nanti kita akan saling kasih feedback gitu, supaya teman-teman juga dapat ilmu. Oh, ternyata kalau misalkan kita itu dapat informasi, kita jangan langsung nge-share loh, kita harus baca dulu dan tahu isinya gitu. Jadi ya tahu isinya baru nanti, oh ternyata benar, dicek dulu kebenarannya, apakah ini hoax atau enggak. Lah itu salah satu bagaimana kita bisa berliterasi digital, berpikir kritis. Oh, kenapa kok semacam ini gitu. Nanti kita akan belajar di situ bareng-bareng. Untuk di materi ini akan diberikan pada hari Senin. Jadi setiap hari Senin, berarti mulai minggu depan ya. Hari Senin
minggu depan akan kami mulai mengenai materi berkritis dan sebagainya yang ada di materi. Itu ya teman-teman. Kemudian ini akan kami sampaikan juga secara kasar Prowin Maba Himpunan 2020. Ini nanti akan kami sampaikan juga, akan kami kirim ke grup teman-teman. Jadi yang biru-biru ini adalah sinkronus. Jadi ini yang biru-biru ini adalah pertemuan Zoom ya. Ada ini materi-materinya udah kami bagi-bagikan ini. Ini selesai pada 22 November. Untuk next ini berarti nanti akan direncanakan selanjutnya. Jadi nanti ini yang next ini jangan dituan dulu. Untuk fokus aja teman-teman bahwa setiap ini ada kegiatan ini. Dan kegiatan ini akan dimulai pada pukul 7:30. Jadi setiap hari pada hari kerja Senin sampai Jumat pada 7:30 pasti akan ada acara Prowin Maba. Entah itu acaranya sinkronus ataupun asinkronus. Gitu ya teman-teman. Itu yang bisa kami sampaikan dari divisi acara. Mau kerjasamanya teman-teman bisa melaksanakan dengan baik, kami bisa bekerja dengan lancar, bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan nanti bisa supaya manfaatnya supaya bisa kita nikmati bersama-sama. Itu dari kami dari acara. Mungkin ada tambahan, dipersilahkan. Baik, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta meeting Zoom hari ini. Kita beri kesempatan waktunya 10 menit untuk bertanya. Silakan ketentuan bertanya, ketik nama kalian di kolom chat, kemudian nanti MC akan memanggil nama kalian dan kalian akan dipersilakan untuk unmute suara. Silakan yang ingin bertanya. Apakah sudah jelas? Sudah, Bang. Ya, silakan kepada Dandi Prasetyawan unmute suaranya dan bertanya. Halo Dandi, suaranya tidak kedengaran. Doang ya bagi background. Mungkin bisa diketik saja ya, mungkin terkendala mikrofonnya. Mungkin bisa diketik aja pertanyaannya, nanti akan dijawab. Headsetnya mungkin bisa Iya. dilepas dulu. Kalau nggak headsetnya dilepas dulu. Headsetnya dilepas dulu aja headsetnya. Halo Dandi? Halo? Masih tidak kedengaran? Mungkin bisa di kolom chat saja ya. Baik, oke, kita akan beralih ke penanya selanjutnya. Kemudian ada Riki Gunawan, silakan bertanya. Terima kasih Bang atas kesempatannya yang telah berikan kepada saya. Mohon maaf Bang, ini kameranya saya matikan karena terkendala oleh sinyal. Jadi begini Bang, pertanyaan saya mengenai sanksi-sanksi yang diberlakukan kepada maba. Itu kan misalkan Bang ada itu yang saya baca itu apa tadi? Apa ya? Lupa. Itu kan mengenai sanksi apa itu tidak ada toleransinya. Untuk misalkan itu terlambat masuk atau gimana itu Bang? Di gimana Bang? Mungkin itu saja Bang, terima kasih. Baik, mungkin pada Bagas bisa dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulang ya, mungkin apakah ada toleransi dari sanksi ini untuk keterlambatan seperti itu ya? Riki Gunawan? Iya Bang. Ya, silakan pada Iya, Bang. Bagas. Ya, baik. Silakan kepada Bagas. Iya. Dijawab. Oke. Terima kasih Bang Tio.
Jadi gini, kan ini sanksi diberikan pada saat kegiatan sinkronus ya. Jadi kita Zoom gitu, kita ada sanksinya. Zoom kan kita mulai misalkan katakanlah tanggal 8 gitu kan. Di atas tadi bahwa wajib ini datang 15 menit sebelum acara. Berarti kan udah persiapan di depan tuh ya. Setelah itu kita juga udah memberi toleransi lagi. Setelah jam 8 teng, kita boleh toleransi masuk Zoom boleh 10 menit. Nah, sanksi itu berlaku setelah 10 menit toleransi yang telah kita berikan itu. Jadi mulai ke detik, menit ke ya detik sih. Detik ke misalkan jadi berarti misalkan ya dimulai jam 7:30 berarti ke 19:40 01 gitu. Itu berarti udah mulai ada sanksi. Gitu. Jadi kami udah beri toleransi 10 menit. Setelah 10 menit itu baru sanksi berlaku. Itu bisa dipahami nggak? Atau saya kurang... Jadi misalkan Bang, mohon maaf ya Bang. Jadi misalkan begini Bang. Kan misalkan kan udah dikasih misalkan toleransinya 10 menit kan Bang, misalkan terlambat masuknya. Nah, misalkan Bang itu misalkan saya ya Bang, misalkan ada acara. Nah, bagaimana itu Bang? Mungkin kan lebih dari 10 menit itu masuknya, gimana Bang itu? Terima kasih Bang. Oh, iya. Oke. Kalau itu kan kita bahas di perizinan ya, Riki tadi ya. Ini berarti kita bahas di perizinan. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa misalkan benar nggak bisa ikut, misalkan ada kegiatan acara apa gitu ya, itu kita bisa ini berarti melalui metode perizinan ini. Jadi maksimal H-1 nanti kok besok itu saya tuh ada kegiatan acara, saya izin lah gitu ke ketua pelaksana, ke Kahim, mengisi form, itu aja teknisnya. Semacam itu sih. Mungkin ada tambahan dari Matio untuk ini. Ya, jadi untuk perizinan nanti bisa dilihat di sini. Nanti form ini kita akan share ke kalian juga. Jadi diperhatikan baik-baik, dipahami baik-baik mengenai mekanisme perizinan, kemudian mekanisme sanksinya. Jadi kalau misalnya ntar ingin masuk Zoom tapi ada terkendala, ada acara sebelum masuk, misalnya 30 menit ada acara ini, dipersilakan aja izin terlebih dahulu, terus ntar jika ingin masuk silakan japri panitia acara, seperti itu ya. Apakah sudah dimengerti untuk Riki? Cukup jelas Bang, terima kasih Bang. Oh, baik. Oke, Bagas terputus ya? Enggak ya, namamu. Oke. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan dari Dandi. Saya bacakan pertanyaan dari Dandi. Untuk waktu pelaksanaan itu pukul 7:30 pagi atau 7:30 malam ya, Bang? Oke, silakan dijawab untuk Bagas atau... Oke, terima kasih. Untuk pelaksanaannya malam ya, dan jadi jam 7:30 malam kita mulai jam. Masa ya pagi-pagi kita astur. Ketahuin maba. Ya, kita kuliah kalau pagi ya. Kalau pagi kan kuliah ya. Nah, jadi acaranya malam ya. Jadi, disempatkan untuk waktunya, disperkan waktunya jam 7:30 malam. Begitu ya semuanya ya. Oke, selanjutnya silakan bertanya dari Saprian Syam. Silakan, Saprian. Assalamualaikum Bang, saya Saprian Syam. Maaf Bang yang matikan lampu kamera Bang ya. Baik. Jadi gini Bang, jadi kan kita itu kan masuknya itu kan jam 7:30 malam. Jadi Bang misalnya ada yang terkendala jaringan atau kan misalnya mati lampu itu kan jaringannya jelek kali Bang. Jadi itu apa ada toleransi Bang gitu kan? Dan termasuk itu keluar lagi dia apa itu termasuk terlambat atau gimana Bang? Terima kasih Bang. Mungkin Bagas bisa menjawab. Boleh minta tolong diulangi nggak? Saya tadi Oke, maaf. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana jika jaringan nanti terkendala? Misalnya kan kita mati lampu nih, pasti jaringan juga akan berpengaruh, akan terkendala juga. Nah, terus bagaimana kalau misalnya putus-putus
kita masuk Zoom-nya. Itu seperti apa ya Bang teknisnya? Seperti itu. Ya, kalau semacam itu yang benar-benar mati lampu gitu misalkan ya. Kalau bilang nggak kuat masuk Zoom, keluar aja nggak masalah. Maksudnya kalau nggak bisa masuk ya. Tapi nanti Japri dengan kami atau nanti bisa di grup bilang, Bang mati saya sedang lampu dan buktinya. Jadi kami tekankan dan buktinya supaya ini juga bisa jadi kita bisa percaya dan bisa mengizinkan gitu. Jadi nggak sembarangan. Itu ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gitu, dipoto aja kegiatannya ataupun mungkin kalau misalkan sinyalnya jelek gitu di screenshot jaringannya gitu kan hilang muncul gitu bisa dikirim ke kami sebagai bukti gitu sih karena kan juga kendala sinyal tuh nggak bisa nggak bisa diprediksi gitu terkadang pun kami pun juga susah sinyal. Baik, saya tambahkan. Jadi jika memang ada terkendala, mungkin dilampirkan juga buktinya, kemudian dibicarakan saja di grup seperti itu ya, biar supaya kita melatih kejujuran di sini ya. Jangan ada kebohongan di antara kita seperti itu. Oke, jelas ya untuk tadi Saprian. Cukup bang. Oke, terima Cukup, kasih. Bang. Selanjutnya Sansun Cahyono, silakan pertanyaannya. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Tadi pertanyaan saya sebenarnya udah diwakilkan oleh Saprian, cuman ada yang kurang sedikit Bang, pengen saya tanyakan. Jadi permasalahan jaringan tadi Bang, kalau di daerah saya contohnya kan, kalau mati lampu itu semua jaringan tuh hilang gitu. Jadi nggak bisa sama sekali WA pun nggak bisa gitu. Bisa juga mati lampunya tuh hampir seharian penuh. Jadi gimana? Bisa solusinya nggak gitu Bang? Baik, terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya saya ulangi ya untuk Bagas. Jika misalnya mati lampunya ini jaringan mati kita nggak bisa WA itu seperti apa ya Bang mekanismenya? Seperti itu guys. Silakan dijawab. Oke, WA nggak bisa. Kalau sinyal SMS masih bisa nggak? Izin menjawab. Ya, Halo? Silakan Atma. Silakan. Nah gini aja, kalau memang jaringan nggak bisa ya kan, untuk foto kan nggak mungkin nggak bisa kan, fotokan aja dulu malam itu, besoknya gimana nanti kita atur aja. Nah, iya, jadi besoknya laporan gitu boleh? Ya, bisa. Laporkan saja di grup ya. Jadi ditampilkan juga buktinya, misalnya jaringan kalian terkendala, kan biasanya itu memang udah nggak ada sama sekali nih sinyalnya, misalnya E seperti ataupun bisa G gitu ya. Itu bisa di screenshot aja layarnya gitu. Jadi dikirimkan ke grup gitu ya. Bagaimana Samsun? Jelas? Bisa nambahin? Sudah jelas Bang. Terima kasih. Oke. Jelas. Oke. Silakan Hafiz ingin menambahkan. Oh iya, kalau di versi lain, aku mau nambahin nih. Jadi masalah sinyal jaringan dan lain-lain itu yang penting ada bukti sama lapor cepat mungkin. Jangan diundur-undur atau kalian bahkan hanya ngomong doang tapi nggak ada bukti gitu. Kami perlu bukti dan laporin secepatnya, jangan lama-lama ya. Itu aja sih teman dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Hafiz. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin waktunya 10 menit sudah habis ya, tapi di sini saya akan menambahkan kembali waktunya. Kita tambahkan lagi 10 menit. Oke, karena sangat banyak permintaan pertanyaan di sini, jadi kita tambahkan waktunya 10 menit lagi. Oke, kepada Zainul Arifin, silakan bertanya. Apakah Zainul ada di sini? Zainul Arifin. Oke, mungkin terkendala jaringan.